Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah ala nimatillah wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati pengurus Komite SMK Negeri 5 Kabupaten Tangerang, Bapak Ibu para wakil kepala sekolah, Bapak Ibu ketua program keahlian, Bapak Ibu para wali kelas, Bapak Ibu dewan guru dan staf tata usaha yang saya hormati, serta anak-anakku yang saya banggakan dan saya cintai. Tiada kata yang pantas diucap pada hari ini selain puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya, atas limpahan kasih sayangnya, kita dapat bertatap muka, bisa berjumpa di SMK Negeri 5 Kabupaten Tangerang. Sholawat dan salam mari kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita sebagai pengikutnya yang selalu mengharapkan syafaatnya di yaumil kiamat. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku kelas 10 yang saya banggakan dan saya cintai, selamat datang dan selamat bergabung di SMK Negeri 5 Kabupaten Tangerang. Terima kasih karena SMK Negeri 5 Kabupaten Tangerang dipilih oleh kalian sebagai tempat untuk menimba ilmu. Dan terima kasih saya sampaikan kepada pengurus Komite SMK Negeri 5 Kabupaten Tangerang yang sudah menyerahkan atas nama orang tua siswa, menyerahkan putra-putrinya ke SMK Negeri 5 Kabupaten Tangerang. Sekali lagi, doakan kami untuk menerima amanat ini. Mudah-mudahan kami diberikan kesabaran dalam menghadapi dan juga dalam mendidik putra-putri kita untuk menyongsong masa depan yang lebih gemilang. Anak-anakku yang saya banggakan, sebelum saya lanjutkan, saya dibantu oleh para wakil kepala sekolah, oleh ketua program kalian, para wali kelas, Bapak Ibu dewan guru, dan staf tata usaha. Ini dalam rangka melaksanakan pendidikan di SMK Negeri 5 Kabupaten Tangerang. Baiklah, saya akan memperkenalkan para wakil kepala sekolah. Yang pertama, Ibu Thoyibah MPD, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Manajemen Mutu, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kemudian Bapak Denny Darmawan SPD, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Bapak Supandi SE SPD, Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana. Pak Suncoko SPD, Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Industri dan Dunia Usaha, serta Humas merangkap Ketua BKK Bursa Kerja Khusus di SMK Negeri 5 Kabupaten Tangerang. Bendahara Ibu Nur Budi Utami SE MPD. Sekretaris Bidang Kurikulum Pak Ade Romansa SPD. Sekretaris Bidang Manajemen Mutu Pak Rian Saifullah. Sekretaris Pengembangan Sumber Daya Manusia
Bapak Haji Hardiman SPD MM. Sekretaris Kepala Sekolah Bapak Bambang Mulyana SPD. Kepala Kompetensi Kalian TKRO Pak Idam Holid, Magister Teknik. Ketua Kompetensi Kalian TBSM Pak Mailan Sabani SPD. Ketua Program Kalian TPM Pak Nasrudin ST. Ketua Kompetensi Kalian RPL Ibu Mutia Widyaningsih SSI MPD. Kompetensi Keahlian TKJ Ibu Lydia Arlini Eskom. Ketua Kompetensi Kalian MM Pak Adam Kurniahan SIKOM. Kepala Kompetensi atau Ketua Kompetensi Kalian OTKP Ibu Dr. Anda Hijriah MPD. Kepala Kompetensi Kalian AKL Bapak Muhammad Nurrahman Soleh, Sarjana Akuntansi. Kepala Kompetensi Kalian Perhotelan Ibu Munawati MPD. Kepala Kompetensi Kalian APHP Pak Ade Wahyudi SPD. BPBK kelas 12 Ibu Susi Alawiyah MPD. BPBK kelas 11 Ibu Siska Erni MPD. BPBK kelas 10 Ibu Herunisa SPD. Koordinator K7 Bapak Andi Pratama SPD. Pembina Ketarunaan atau Pembina OSIS Bapak Yuliana SPD dengan anggota Pak Solihin SPD dan Pak Ang Junedi. Ketua Teaching Factory jurusan Teknik Pemesinan Bapak Muhammad Rosadi. Penanggung jawab Studio Pembelajaran Pak Eman Suherman Eskom, dibantu oleh Pak Adam Kurnian SIKOM dan Pak Ian Hadi Permana Eskom. Dan nanti ditambah lagi dengan para wali kelas 10 dan kelas 11, 12. Anak-anakku yang saya banggakan, itu yang akan membantu, yang akan nanti bisa bertatap muka, dan yang akan melayani kalian di sekolah SMK Negeri 5 Kabupaten Tangerang. Anak-anakku yang saya banggakan, visi SMK 5 menjadikan lembaga ini yang cerdas, kompeten, berdaya saing, berwawasan lingkungan, dan berakhlak mulia. Ini tentu saja harus bukan hanya dihafal oleh kalian, bukan hanya dipahami kalian oleh kita semuanya, tetapi harus bisa dicapai oleh kita semuanya. Oleh karena itu, semua stakeholder, siswa, mulai kelas 10, 11, 12, Bapak Ibu Dewan Guru, staf tata usaha, tentu saja untuk bisa menggapai apa yang menjadi visi SMK Negeri 5 Kabupaten Tangerang. Yang pertama, cerdas, kompeten, berdaya saing, berwawasan lingkungan, dan berakhlak mulia. Cerdas tentu saja yang harus kita miliki, cerdas intelektual, cerdas spiritual, cerdas emosional, dan juga cerdas sosial. Jadi tidak hanya cukup cerdas intelektual saja, tetapi bersama-sama kecerdasan ini harus bisa diraih oleh kita semuanya.
cerdas intelektual. Anak-anakku harus mampu berpikir kritis, karena dengan berpikir kritis inilah yang akan mampu, salah satu yang akan mampu menjawab tantangan era globalisasi ini. Kemudian kecerdasan spiritual. Ini tentu saja anak-anakku nanti di dalam sekolah ini kalian banyak sekali dengan berbagai kegiatan-kegiatan keagamaan. Yang muslim sholat duhur, sholat asar wajib berjamaah di masjid lingkungan sekolah, yaitu Masjid Al-Liqo SMK Negeri 5 Kabupaten Tangerang. Harus menyiapkan buku agenda sholatnya, harus menuliskan setiap kultum yang diberikan oleh para ustadz, bahkan kultum dari kalian sendiri nanti bisa bergiliran. Itu dalam rangka kecerdasan spiritual. Dan masih banyak kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan, yang akan menumbuhkan kecerdasan spiritual. Kemudian kecerdasan emosional, ini juga harus dimiliki oleh kalian, oleh kita semuanya. Kita harus mampu bisa mengendalikan diri, mampu menahan nafsu yang tidak baik, mampu menyalurkan nafsu-nafsu yang baik, sehingga akan lebih bermanfaat untuk kehidupan. Kecerdasan sosial, kita juga harus memiliki kecerdasan sosial. Kita sadari bahwa kita tidak bisa hidup tanpa orang lain, bahwa kita adalah makhluk sosial yang saling ada keterikatan, saling ada ketergantungan, saling membantu dalam rangka mewujudkan keadilan sosial. Oleh karena itu, anak-anakku, kita tidak bisa ego, tidak bisa mementingkan diri sendiri, tapi kita menyadari bahwa kita sebenarnya membutuhkan orang lain. Itulah cerdas. Kemudian yang kedua, yaitu kompeten. Ingat anak-anakku, kalian tadi sudah disebutkan kompetensi yang dimiliki oleh SMK Negeri 5 Kabupaten Tangerang, ada 10 kompetensi keahlian. Kalian dalam kompetensi apa atau di jurusan apa, nanti akan disampaikan masing-masing kompetensi. Kita ambil contoh TBSM. Di dalam teknik bisnis sepeda motor ada 47 kompetensi keahlian yang harus dimiliki oleh lulusan, oleh Anda, oleh kalian, oleh anak-anakku. Inilah kompetensi, inilah nanti tentu saja akan diuji. Alhamdulillah, SMK Negeri 5 Kabupaten Tangerang sudah memiliki lembaga sertifikasi profesi. Jadi ujiannya, kompetensinya mulai dari kelas 10 akan diuji. Kompetensinya akan diuji melalui lembaga sertifikasi profesi. Itu salah satu contoh. Sehingga TBSM, ada 47 kompetensi kalian. Jurusan lain juga sama, memiliki kompetensi yang harus dikuasai oleh anak-anakku semuanya. Sehingga apa? Sehingga dengan kompetensi ini tentu saja kalian mampu berdaya saing, mampu bersaing dengan orang lain, sehingga masing-masing pribadi tentu saja tidak hanya nanti bisa menduduki pada pekerjaan, salah satu pekerjaan di perusahaan, tapi yang lebih penting lagi adalah kalian mampu berwirausaha, bisa membuka lapangan usaha. Ini tentu saja
Tentu saja karena memiliki kompeten dan mampu berdaya saing. Kemudian berwawasan lingkungan. Ini juga merupakan bahwa semuanya, bahwa kita hidup tentu saja tidak lepas dari lingkungan. Maka lingkungan yang kita harus lestarikan, lingkungan yang betul-betul harus dibudidayakan, yaitu lingkungan yang baik. Makanya kita harus peduli terhadap lingkungan. Jangan sampai kita ini merusak lingkungan. Kita ambil contoh yang paling sederhana. Membuang sampah tidak sembarangan. Mulai menanam pohon dan yang lain-lainnya. Sehingga lingkungan kita ini tidak akan tercemar oleh tindakan-tindakan kita. Sehingga nanti ketika kalian, anak-anakku jadi pengusaha, tetap harus berwawasan lingkungan yang tidak merusak pada lingkungan. Kemudian berakhlak mulia. Tadi sudah disampaikan kecerdasan spiritual. Kalian dengan ilmu, dengan akidah yang baik, maka tentu saja harapannya adalah menghasilkan akhlak yang mulia. Tidak hanya sekadar karakter yang baik, tapi tentu saja tidak saja hanya bermoral yang baik, tapi lebih dalam adalah akhlakul karimah. Ini yang harus dimiliki oleh kita semuanya. Anak-anakku yang saya banggakan, itu visi dari sekolah kita. Kemudian program-program kita di dalam COVID-19, kita berdoa pada Allah. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini Allah lenyapkan dari bumi Indonesia, sehingga kita cepat pulih kembali, bisa bersekolah dengan normal, tidak dengan was-was. Ini tentu saja semuanya berusaha dan semuanya berdoa pada yang kuasa. Program yang akan kita lalui, kurikulum pembelajaran ini dalam SMK 5 selama pandemi COVID-19, yaitu dengan daring. Ini bisa melalui satu arah, yaitu insya Allah nanti akan disiapkan ya dengan streaming. Streaming ini adalah satu arah. Ini bisa diikuti oleh kelas 10, 11, dan 12. Sehingga insya Allah pada saat-saat tertentu, pada tanggal-tanggal tertentu, kita langsung live streaming dari sekolah. Yang mengisi bisa saya, bisa para wakasek, bisa para kaprok, bisa juga dari Bapak Ibu Dewan Guru. Ini akan menyampaikan pesan dan juga motivasi-motivasi kepada kalian semuanya. Sehingga kalau streaming ini harus diikuti oleh kelas 10, 11, 12. Silakan, makanya ini harus mulai hari ini yang bisa dihubungi supaya kita komunikasi dengan baik. Tentu saja menyiapkan nomor yang akurat, yang bisa dihubungi oleh Bapak Ibu Dewan Guru. Kemudian yang kedua, itu yang satu arah. Yang dua arah, ini tentu saja nanti langsung berhadapan dengan para guru mata pelajaran. Ini kalian, atau dengan para kaprok kalian. Nah, sehingga harus bisa diikuti. Ini bisa melalui Zoom, bisa melalui e-learning, dan lain-lainnya. Ini silakan ya semuanya, makanya jangan sampai ketinggalan dengan informasi-informasi yang diberikan oleh Bapak Ibu Dewan Guru yang ada di sekolah. Anak-anakku yang saya banggakan,
Kemudian program di bidang kesiswaan. Ya, SMK Negeri 5 mengemas dalam bentuk kegiatan ekskul, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan intrakurikuler. Kalau intrakurikuler adalah bisa digabungkan dalam pelajaran, sedangkan ekstrakurikuler ada ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan. Ekstrakurikuler wajib ini kaitannya dengan jurusan masing-masing, kaitannya dengan kompetensi keahlian masing-masing. Ini nanti akan diatur oleh ketua program keahlian atau Bapak Ibu Dewan Guru produktif. Ini yang akan mengatur. Kita ambil contoh misalnya jurusan TKRO, teknik kendaraan ringan dan otomotif. Ada L-School overhaul misalnya. Nah, ini silakan wajib diikuti. Atau jurusan yang lain, PKJ misalnya, atau multimedia, atau RPR. Ini juga masing-masing ada eskul wajib yang harus diikuti oleh kalian semuanya. Jadi masing-masing jurusan ya ada eskul wajib yang harus diikuti oleh kalian. Setiap kompetensi kalian, setiap jurusannya masing-masing. Kemudian eskul pilihan. Kita menyiapkan hampir kurang lebih ada 20 ekskul pilihan. Ini tentu saja apa selera kalian, apa potensi yang ada dalam diri kalian yang harus dikembangkan. Yang pasti di dalam ekskul pilihan ini kelas 10 adalah wajib mengikuti. Ya, wajib mengikuti. Sehingga kalian, oh saya senang dengan rohis. Saya akan terus menghafal Al-Quran yang 30 juz. Insya Allah nanti dibimbing. Oh, saya senang hadroh, masuk ke rohis. Silakan. Oh, saya senang poli, kembangkan poli. Oh, saya senang atletik, silakan kembangkan atletik. Oh, saya senang marching band, silakan kembangkan marching band. Sehingga potensi-potensi yang ada dalam diri kalian tergali dan berkembang dengan baik. Semuanya ini adalah tidak hanya sekedar ala kadarnya. Tidak olahraga misalnya sekedar mencari keringat, itu tidak seperti itu. Tapi semuanya eskul ini dikemas untuk berprestasi. Bahkan kita sepakat dengan kakak-kakak kelas kalian, saya sampaikan kalau kalian akan ikut lomba, kalau di dalam lombanya hanya partisipasi, lebih baik tidak usah ikut. Karena kita keluar adalah untuk prestasi, bukan partisipasi. Ini yang harus betul-betul kalian camkan. Saya ikut lomba adalah untuk prestasi, bukan partisipasi. Nah, sehingga ketika kita ikut lomba, maka targetnya adalah juara 1. Kalau tidak juara 1, juara umum. Kalau tidak juara umum, ya minimal juara pertama. Itu yang harus kita raih. Sehingga terjadi motivasi. Ada dorongan dalam diri kita untuk semangat dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Anak-anakku yang saya banggakan, kemudian kegiatan-kegiatan lain, ini tentu saja di dalam kesiswaan yang baik-baik silakan ikuti. Dan kalian pada saat menyerahkan berkas kemarin, pada saat daftar ulang, tentu kalian masih ingat
surat pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh kalian, yang ditandatangani oleh kalian dengan orang tua. Kita sangat anti sekali, ya, anti sekali, dan sekarang ini bukan zamannya kalau masih ada anak yang tawuran misalnya, anak yang menggunakan penyalahgunaan obat terlarang atau narkoba, ini udah ketinggalan sekali. Ya, ketinggalan sekali, seperti zaman jahiliyah itu. Makanya jangan berpikir itu. Kita sangat concern sekali. Kita tidak mau, kita sepakat SMK 5 tidak ada yang seperti itu. Ya, ini makanya betul-betul harus dipersiapkan dengan baik. Dan dalam rangka disiplin. Ya, kalian nanti ketika sudah normal kembali, mudah-mudahan dalam waktu dekat sekolah sudah betul-betul normal, betul-betul kita bisa kumpul di sekolah. Makanya ya kalian yang pasti jam 6:30 ini sudah mulai apel. Kegiatan sebelum pembelajaran kita sudah mulai sebelum 6:30. Rata-rata anak ini baris di lapangan itu jam 6:15 sudah baris di sekolah. Makanya ya alhamdulillah ya, kalian berarti masuk ke SMK 5 berarti sudah siap seperti itu. Habis sholat subuh sudah persiapan langsung berangkat ke sekolah. Bahkan nah ini biasanya kalau yang ada jadwal ketarunaan, makan pagi pun atau sarapan pagi pun di lapangan bareng-bareng dengan teman-teman, bareng bersama-sama dengan yang lain. Ini adalah melatih solidaritas kita, melatih kekompakan kita. Jangan sampai ya tadi menjadi kecerdasan sosial ini, sehingga kita tahu ya karakter teman. Kita juga menyadari itu. Oh, kalau saya ngomong begini teman akan tersinggung, maka saya tidak akan ngomong seperti itu. Nah, ini fungsinya. Ya, salah satu fungsi kebersamaan itu. Anak-anakku yang dirahmati Allah, kemudian itu di bidang kesiswaan belum diuraikan semuanya. Nanti dalam waktu ya kita kumpul, insya Allah bisa ditambah lagi bagaimana program-program kesiswaan. Kemudian bidang sarana prasarana, tentu saja kita bersama-sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi terus melengkapi, memberikan yang terbaik untuk putra-putri kita, untuk kalian. Kita lengkapi gedung yang representatif, alat-alat praktek yang bisa digunakan untuk pembelajaran. Kemudian di dalam humas, hubin, ini terutama hubungan industri dan hubungan dunia dengan dunia usaha. SMK Negeri 5, alhamdulillah hampir 200 perusahaan yang menjalin kerjasama dengan SMK Negeri 5 Kabupaten Tangerang. Bursa kerja khusus alhamdulillah berjalan dengan baik. Sehingga dulu sebelum pandemi, hampir tiap bulan kita mengadakan rekrutmen. Ada seleksi dari perusahaan yang bertempat di SMK Negeri 5. Satu bulan kadangkala sampai 3 kali. Tapi setelah ada pandemi, hanya beberapa perusahaan saja. Ini pun langsung ke perusahaannya masing-masing yang diantarkan oleh Ketua Bursa Kerja Khusus SMK Negeri 5 Kabupaten Tangerang. Tetap terlayani. Anak-anakku yang saya banggakan dan saya cintai, demikian
sekelumit perkenalan lingkungan sekolah. Tadi sudah disampaikan bahwa kita ini tadi mengenalkan ketua programnya masing-masing. Itulah yang ada dalam jurusan kompetensi keahlian yang dimiliki oleh SMK Negeri 5 Kabupaten Tangerang. Kita mohon pada Allah, mudah-mudahan sekali lagi pandemi ini COVID-19, mudah-mudahan Allah segera mencabutnya sehingga akan hilang dari bumi Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.